Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Miftahatul Rizkia. Don't forget like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan video tutorial atau langkah-langkah membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah part 1. Sebelumnya saya jelaskan ya teman-teman bahwa membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah saya klasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama itu pranikah, yang kedua itu pasca nikah. Dan di part 1 ini yang akan saya bahas adalah pranikah. Langkah-langkah atau tutorial membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah part 1 yaitu pranikah. Pranikah itu apa sih? Hubungan sebelum kita menikah, atau tahapan-tahapan kita mengenal seorang sebelum kita menikah. Jadi di sini ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah kita harus menentukan standar pasangan kita. Kita harus punya tipe. Bagaimana sih laki-laki yang kita impikan atau perempuan yang kita impikan? Seperti apa sih? Gitu. Jadi kita harus tentukan dulu apa dia harus seorang polisi, atau mungkin dia harus seorang tentara, atau mungkin dia harus seorang atlet atau lain sebagainya. Kita tentukan itu standar dari kita. Kita tentukan standar pasangan kita. Baru setelah itu tahap yang kedua adalah perkenalan. Nah, setelah kalian punya standar pasangan kalian, artinya kalian punya standar kalau punya pasangan seperti apa, baru kalian perkenalan. Di masa perkenalan ini minimal yang harus kalian tahu adalah dia siapa, kemudian bagaimana latar belakangnya, kemudian dia keluarganya siapa, dia dari mana. Cukup itu saja dulu di masa perkenalan. Kalian kalau sudah pas, secara universal kalian lihat backgroundnya dia apa. Semisal secara universal kalian lihat, oh dia seorang pendidik, oh mungkin saya suka. Itu di masa perkenalan kamu gunakan. Yang ketiga, tahap atau masa yang lebih serius, dimana seseorang sudah di pertama kita sudah punya standar, yang kedua kita sudah kenal orang itu, yang ketiga baru kita ke jenjang yang lebih serius. Nah, di jenjang yang lebih serius ini orang-orang mengaplikasikan fase ini tentu berbeda-beda. Ada ia yang memilih pacaran, kemudian ada ia yang memilih ta'arufan, ada yang ia memilih bertunangan. Namun perlu kalian ketahui bahwa 3 hal ini sebenarnya esensinya sama, yakni untuk mengenal lebih dalam lagi calon kita, untuk mengetahui lebih dalam lagi calon kita. Namun di sini rupanya berdasarkan perkembangan zaman ada pergeseran makna di antara ketiga ini. Ada yang didiskriminasikan, yakni pacaran, seolah-olah pacaran itu merupakan tindakan yang tidak akan pernah dimaafkan oleh agama. Jadi ada pergeseran makna, dan itu semua bukan lantas terjadi begitu saja. Itu semua karena kita menggunakan fase pacaran itu semisal untuk menyalurkan hasrat, untuk bersenang-senang dan lain sebagainya. Itulah kemudian yang menjadikan pacaran itu buruk di masyarakat. Stigma pacaran itu buruk di masyarakat. Padahal hakikatnya 3 hal ini sama. Kalau kita menyadari itu, 3 hal ini sama. Only for to know himself. Hanya pengen tahu bagaimana diri dia. Nah, di masa yang lebih serius ini teman-teman, hal yang perlu kalian ketahui ini paling mendasar adalah karakter. Mengapa karakter? Karena begini, ketika karakter itu baik, maka seluruh keluargamu itu akan baik. Namun ketika karakternya itu buruk, kamu, keluarga kamu semuanya akan buruk. Jadi karakter itu penting teman-teman. Dan karakter itu tidak bisa kita kenal dalam 1 hari, 1 bulan, atau bahkan 1 tahun. Itu karakter itu sulit sekali. Cuman saya kasih tips
Minimal yang pertama kalian lakukan komunikasi yang intens. Karena begini, manusia itu saat satu kali berbicara, dia cenderung menipu, artinya berpura-pura. Ketika 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sosok aslinya, sifat aslinya itu akan nampak. Di situ kalian bisa menilai itu sendiri. Jadi perlu sekali kalian melakukan komunikasi yang intens. Atau perlu kalian suguhkan dia diskusi. Artinya sering-seringlah kalian lakukan diskusi dengan dia, baik itu melalui media ataupun tatap muka. Kalian ajak dia berdiskusi. Di situ akan menguji seberapa cerdas orang. Di situ kalian akan menguji seberapa besar tinggi IQ orang ini. Jadi ajak dia berdiskusi. Entahlah, pokoknya ambil tema itu. Jadi momentum bertemu, momentum tahap serius ini kamu benar-benar gunakan untuk menyeleksi. Jadi kamu lakukan itu untuk berdiskusi. Sering-sering lakukan diskusi. Yang selanjutnya, yakni kalian coba suguhkan dia masalah. Menyuguhkan masalah pada calon kita itu penting. Semisal dalam 1 bulan kalian suguhkan satu masalah. Untuk apa? Untuk mengukur bagaimana sih tanggung jawab dia. Kemudian untuk mengukur apakah dia solutif, apakah dia mampu menyelesaikan masalah. Kemudian untuk mengukur bagaimana bijaksananya dia bijaksana nggak dalam menghadapi suatu masalah. Jadi itu perlu kalian suguhkan gitu. Cuman dalam menyuguhkan masalah di sini bukan kalian membuat salah yang kemudian mengakhiri malahan dia, bukan. Tapi kalian punya masalah yang seolah-olah masalah kalian itu harus dia yang selesaikan, harus dibantu oleh dia. Jadi begitu. Lah, baru yang terakhir ini untuk kalian tahu karakternya seseorang, lihat bagaimana sih cara dia memperlakukan orang yang lebih kuat dari dia, orang yang lebih tua dari dia, atau bagaimana sih dia cara memperlakukan orang yang lebih rendah dari dia atau orang yang lebih lemah dari dia. Mengapa kita mengukurnya dengan itu? Karena saat kita mengukur dia dengan orang yang lebih tua atau orang yang lebih kuat dari dia, kita akan tahu sih bagaimana sopan santun dia. Kemudian kita akan tahu apakah dia bisa dijadikan kacung atau tidak. Nah, itu yang kedua. Kemudian mengapa kita mengukur dia ke yang lebih muda atau yang lebih lemah dari dia? Untuk mengetahui apakah dia termasuk orang yang simpatik, orang yang peduli, atau bahkan dia termasuk orang yang tidak pernah peduli sama siapapun, atau dia termasuk orang yang individualistik atau sosialis. Lah, itu kita bisa ukur semua teman-teman. Jadi tutorial atau membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah part 1 cukup sampai di sini teman-teman. Jika kalian punya problem atau punya permasalahan yang tidak bisa kalian utarakan sama siapapun, atau kalian bingung mau kemana, apapun silahkan like, komen di bawah, jangan lupa juga subscribe. Aktifkan juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi dari saya. Untuk pranikah, untuk tutorial membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah di fase kedua atau setelah menikah, lihat di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.